Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan tentang kemampuan pembicara. Seorang pembicara ini setidaknya harus punya 13 kemampuan. 13 kemampuan pembicara. Pertama adalah membangun rasa percaya diri. Seorang pembicara, khotib, mubalik, dia harus punya rasa percaya diri. Untuk itu harus banyak berlatih. Karena semakin banyak tampil, semakin berkembang sisi positifnya, makin berkurang sisi negatifnya. Jadi harus banyak berlatih, banyak tampil. Tadi saya bilang, kalau mau tampil ya jangan nunggu diundang, tapi kita yang harus berusaha memanfaatkan peluang, mencari peluang, me- menciptakan peluang. Yang kedua, jangan cuma mau tampil, tapi punya persiapan yang matang. Rasa percaya diri itu tumbuh karena orang punya persiapan yang matang. Persiapan dari sisi busana rapi, persiapan dari sisi mental, persiapan dari sisi intelektual, pemikiran. Dengan kata lain, eh, dia sudah menguasai materi pembicaraan. Lalu sadari tanggung jawab yang mulia, penting, dan dibutuhkan. Ini yang membuat kita punya persiapan mental yang baik apabila kita menyadari bahwa dakwah ini adalah tanggung jawab yang mulia. Disebut mulia karena melanjutkan tugas Nabi, disebut penting karena mau mengubah orang dari keadaan yang apa adanya kepada yang seharusnya. Disebut dibutuhkan karena semua orang pada hakikatnya membutuhkan dakwah. Orang baik membutuhkan dakwah, apalagi orang yang belum baik. Itu pertama. Yang kedua adalah menyusun materi pembicaraan. Seorang pembicara, dia harus mampu menyusun materi pembicaraan, merumuskan sendiri apa yang mau dibicarakan. Apalagi kalau di masyarakat, kadang kita diminta ceramah, lalu ditentukan temanya. Judulnya dari panitia, judulnya dari penyelenggara. Ya, kita harus bisa menyusun materi pembicaraannya. Karena nggak bisa menyusun, akhirnya banyak ustadz kalau dikasih tema dia nggak siap. Dia hanya mau membahas tema yang sudah dia kuasai. Nggak boleh begitu. Kalau memang diminta tema, ya berbicaralah sesuai dengan tema. Untuk itu tentukan target bicara. Saya ini mau bicara, targetnya apa? Saya tentukan. Misalnya, saya ingin orang rajin sholat berjamaah di masjid. Maka tema yang saya sampaikan adalah keharusan dan keutamaan sholat berjamaah di masjid. Nah, begitu. Untuk itu lakukan riset untuk memperkuat muatan materi, penelitian.
Penelitian apa? Ya, penelitian kepustakaan. Kalau temanya keharusan dan keutamaan sholat berjamaah di masjid, poin-poinnya apa? Dalilnya apa? Untuk mendapatkan dalil-dalil itu, saya mesti melakukan riset. Lah sekarang ini kan gampang, gampang. Misalnya kerangka pembicaraan, kita bisa tanya ke, kan sekarang ada disebut apa itu? Eh, Kecerdasan buatan. Jadi kita tanya aja sama Meta AI, tolong jelaskan keharusan dan keutamaan sholat berjamaah. Nanti muncul. Tapi jangan jangan terima mentah-mentah. Dari situ dikembangkan lagi. Begitu. Itu juga namanya melakukan riset. Baca bukunya, baca hadisnya. Lalu susun sistematika bicaranya. Pendahuluan, pembahasan, keharusan sholat berjamaah di masjid. Apa ya? Begitu. Begitu susun sistematika bicara. Jadi, seorang pembicara itu harus bisa menyusun materi pembicaraan. Yang ketiga, bersikap dan berperilaku secara profesional. Ya, disebut profesional, dia menjaga performa, baik penampilan maupun sikap. Tampilannya udah pantas. Jangan mau ceramah, tampilannya nggak bagus. Mau ceramah tapi penampilannya pakai topi, bukan pakai peci. Hmm. Kalau Repli Harun nggak apa-apa pakai topi. Dia punya gaya sendiri. Karena yang dibicarakan juga persoalan-persoalan politik. Rocky Gerung pakai kaos saja, itu urusan dia. Tapi dalam konteks kita mau berdakwah, ya nggak begitu tampilannya. Kalau mau dakwah ya minimal baju koko, pakai peci, gitu. Kredibilitas, kualitas, dan kompetensi atau kemampuan. Kredibel, dia punya kualitas dan punya kompetensi, dia punya kemampuan. Terus dapat dipercaya pendengar, dapat dipercaya pendengar. Jangan sampai jamaah ngomongnya apa, ya yang begini ceramah. Bisa juga enggak. Yang dimaksud bisa juga enggak bukan nggak bisa ngomong. Ngomong bisa, tapi yang diomongin dia nggak punya kapasitas. Yang keempat, membuka sesi yang menarik perhatian pendengar. Jadi bicaralah yang menarik perhatian pendengar, menantang. Yang dibicarakan itu sesuatu yang menantang, memunculkan rasa ingin tahu, mengejutkan, bisa juga yang lucu. Misalnya begini,
Bapak, Ibu yang saya hormati, Bapak setuju nggak kalau orang mengatakan Islam itu agama yang paling benar? Setuju. Nah, gitu. Lah kalau saya nggak setuju, itu namanya menantang. Kalau saya nggak setuju orang mengatakan Islam itu agama yang paling benar. Kan jadi memunculkan rasa ingin tahu. Itu mengejutkan. Saya nggak setuju kalau orang mengatakan Islam itu agama yang paling benar. Karena kalau dikatakan paling benar, berarti agama lain juga benar. Agama Kristen benar, Katolik benar, Hindu benar, Buddha benar. Semua agama sama, sama-sama benar. Cuma Islam paling benar. Nggak begitu logikanya. Islam itu satu-satunya agama yang benar. Karena cuma satu, nggak pakai kata paling. Sehingga Islam itu bukan paling benar, tapi satu-satunya agama yang benar. Yang jadi pertanyaan kita kemudian adalah, mengapa Islam itu agama yang benar? Nah, begitu. Baik, yang kelima, membangun dan membina hubungan baik dengan pendengar. Maka bicara dari sudut pandang hadirin. Sudut pandang hadirin bagaimana? Jamaah sekalian yang saya hormati, saya yakin semua kita di sini sudah paham apa itu Islam. Itu kan namanya dari sudut pandang hadirin. Belum tentu sebenarnya orang pada paham, tapi bilang aja paham. Sambil kita menjelaskan. Memahami apa kebutuhan pendengar. Orang itu maunya tentang apa sebenarnya. Kenapa saya dikasih tema? Apa sebenarnya maunya orang sini dengan tema itu? Nah, kemudian yang ketiga, melibatkan pendengar dalam bicara, ikut berpikir, bereaksi, dan mencatat dalam hati dan pikirannya. Jadi jamaah itu diajak berpikir, diajak bereaksi. Apa yang Bapak pahami tentang Islam? Silahkan. Ada yang mau berpendapat? Nah, gitu. Atau tunjuk orang. Tunjuk. Apa yang Bapak pahami tentang Islam? Ini Bapak yang baju merah. Nah, misalnya. Pak siapa nama? Muhammad Anwar. Iya. Pak Muhammad Anwar, apa yang Bapak pahami tentang Islam? Nah, itu namanya orang diajak berpikir. Dia menjawab. Ketika dia menjawab, jangan disalahkan. Islam itu Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Nah, begitu kata Pak Muhammad Anwar. Nah, itu nama-nama sholat. Itu artinya seorang muslim harus sholat. Tapi mohon maaf, bukannya lohor, tapi zuhur. Jadi jangan sepenuhnya disalahkan. Gunakan bahasa yang dipahami. Gunakan bahasa yang dipahami. Kalau yang saya gunakan orang tidak paham, ya berarti diperlukan penerjemah. Misalnya ada ustadz dari Arab, ceramah pakai bahasa Arab. Orang sini nggak paham, maka diperlukan penerjemah. Begitu. Atau kalau istilah, misalnya saya orang Betawi, ngomong sama orang orang Sunda, bisa jadi ada istilah Betawi yang saya
kemukakan, orang sini nggak paham. Ya, kalau gitu dicarikan dulu istilah yang orang pahami, disamakan pemahamannya. Kalau dulu orang Betawi tempat menyimpan air di rumahnya itu disebut tempayan. Tahu tempayan? Nah, ada juga namanya pendaringan. Nah, barangnya sama, barangnya sama, semacam kendi tapi besar. Nah, kalau tempat air namanya tempayan, kalau tempat beras namanya pendaringan. Nah, gitu. Yang terbuat dari tanah liat itu. Jadi gunakan bahasa yang dipahami. Tunjukkan diri sebagai pembicara yang rileks, ramah, dan mau berbaur dengan hadirin. Perkuat dengan kisah menarik. Jadi kalau bicara itu rileks, jangan dibawa tegang. Bicaralah tanpa beban. Jadi bicara yang rileks itu bicara tanpa beban. Kayak orang ngobrol itu kan tanpa beban, makanya ngobrol itu mengalir saja kan. Jadi kalau ceramah juga harus kayak orang ngobrol tanpa beban. Ya meskipun begitu ada juga orang ngobrol tapi merasa ada beban sehingga dia susah, ngomongnya susah. Itu biasanya ngobrol mau minjem duit. Nah, kalau orang minjem duit kan susah ngomongnya. Sampai akhirnya dia ditanya sama yang jadi lawan bicara. Jadi sebenarnya lu mau ngapain kemari? Ya gue sebenarnya mau minjem duit. Ya dari tadi sih ya lu bilang. Nah, gitu. Ngomong muter-muter ujungnya mau minjem duit. Tapi dia nggak ketemu ujungnya. Jadi rileks, ramah, mau berbaur dengan hadirin. Jadi jangan ngomong pakai Anda, tapi ngomonglah pakai kata kita. Perkuat dengan kisah menarik. Dulu di zaman Nabi ada seorang sahabat. Begini, 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 begini. Nah, itu kan namanya kisah menarik. Atau bisa juga eh, dulu semasa kecil saya suka main di kampung ini. Kampung ini dulu begini, 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 begini. Itu juga kisah menarik. Kisah masa lalu. Kemudian menyusun struktur dan alur presentasi efisien dan efektif. Struktur pembicaraan, ya struktur pidato terdiri dari pembukaan, pembahasan, dan penutup. Alur bicara, perpindahan yang nyambung dari satu bagian ke bagian lain secara berurutan. Ada 4 alasan mengapa kita harus bangga sebagai Muslim. Pertama, begini, 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 begini. Yang kedua, mengapa kita harus bangga sebagai Muslim, itu diulang lagi tuh kata kalimat itu. Supaya alurnya masih nyambung dipahami orang. Harus menguasai topik, topik utama dan topik pendukung. Jadi kalau kita mau ceramah, kita harus menguasai masalahnya. Apa masalah yang mau dibicarakan? Bangga sebagai Muslim. Itu namanya topik utama. Topik pendukungnya apa? Alasan bangga sebagai Muslim. Islam satu-satunya agama yang benar. Yang kedua didasari oleh wahyu. Yang ketiga sesuai dengan jiwa manusia. Yang keempat banyak orang masuk Islam. Nah, itu menguasai topik namanya.
Sebelum saya lanjutkan, boleh kalau ada yang mau bertanya dulu. Sebab kalau Pak, banyak-banyak nanti keburu lupa. Ya, nanya Pak. karena satu-satunya cara untuk halalnya seks itu adalah akad nikah. Akad nikah pun dengan cara yang benar. Itu namanya logis, bisa dimengerti. Begitu. Yang kedelapan, membuat materi yang efektif dan efisien. Efektif bila mencapai sasaran atau tujuan. Kita bicara punya tujuan. Jangan sampai tujuan ini malah nggak kesampaian. Misalnya tadi tujuan pembicaraan supaya orang sholat berjamaah di masjid. Maka saya membahas keharusan dan keutamaan sholat jamaah di masjid. Ke, ke situ arahnya. Tapi kalau saya bicara tentang bagaimana pendanaan masjid, nah itu namanya nggak sesuai, nggak kena sasaran. Bila tujuannya menghibur, pendengarnya memang terhibur. Efisien bila tidak membahas hal-hal yang tidak terkait dengan materi. Jadi pembahasan harus sesuai, terkait dengan apa yang menjadi tujuan itu tadi. 9. Menggunakan media komunikasi secara optimal. Alat bantu digunakan untuk memperjelas materi yang tidak cukup hanya dengan kata-kata. Ya, misalnya termasuk alat bantu itu adalah gerakan tangan. Itu alat bantu. Kalau saya bilang ada dua, lalu saya diem aja. Ada dua, begitu aja. Tapi kalau bilang ada dua, nah itu kan beda. Alat bantu untuk memperdalam pembahasan dan menciptakan kesan yang lebih kuat. Nah, kalau di luar khutbah, itu kan bisa menggunakan alat bantu, seperti gambar, infokus, dan sebagainya. Yang ke-10, menampilkan karakter melalui ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Memberikan penekanan yang lebih mendalam. Ada penekanan yang lebih mendalam, sehingga ada saat mata agak melotot, alis ke atas, kepala ditundukkan. Nah, itu semua memberikan penekanan, memberikan pengaruh yang lebih kuat. Hadirin tidak hanya memahami, tapi terlibat secara emosional, berpikir, merasakan, dan termotivasi. Maka kalau bahasa tubuh kita begini-begini nih, nah, inilah persoalan penting. Nah, gitu. Udah dikasih penekanan dengan kata-kata, diperkuat lagi dengan gerakan tangan. Inilah persoalan yang tidak boleh kita abaikan. Seolah-olah persoalan itu ada di sini. 11. Menyusun percakapan yang menarik. Hindari kata kiasan yang memiliki makna ganda agar hadirin tidak bingung dan salah paham. Apa ya? eh,
kata kiasan yang memiliki makna ganda. Ada 2 makna, ada 3 makna. Hindari kalimat yang bertele-tele. Gunakan kalimat yang singkat tapi mengena. Kalimat yang singkat tapi mengena. Buat kata-kata yang hidup dan mudah dikenang. Ya, misalnya senang tidak lupa diri, susah tidak putus asa. Itu gampang dikenang orang. Masjid banyak dana, sedikit saldo. Itu dikenang orang. Membangun suasana yang kreatif. Suasana yang hidup menjadi lebih hidup. Kalau seorang pembicara itu kreatif. Misalnya ada yel-yel, itu kreatif. Ada pertanyaan yang diajukan, dan sebagainya. Ada kuis, boleh. Eh, Seorang pembicara mengadakan kuis. Nanti sesudah saya bicara selama 20 menit, saya akan hentikan dulu, saya akan bertanya dari apa yang saya ceramahkan. Nanti yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Ini hadiahnya sudah saya siapkan. Begitu. Itu suasana yang hidup menjadi lebih hidup. Bisa dilakukan dengan memberikan kuis, humor yang menghangatkan, cerita yang menarik, dan lain-lain. Jadi untuk membangun suasana. Yang terakhir, menutup secara efisien, efektif, dan impresif, yaitu kesan mendalam, mengharukan, mempengaruhi. Harus dapat memberi kesan yang kuat dalam penutup itu. Dari uraian ini, ya, sampaikan kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan. Dari uraian ini bisa kita simpulkan bahwa sebagai seorang mukmin, kalau kita hidup lagi senang, lagi enak, tidak lupa diri. Kalau kita hidup lagi susah menderita, kita tidak putus asa. Nah, itu misalnya begitu. Akhiri presentasi dengan tenang dan meyakinkan. Inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Itu tenang. Jadi begitulah di antara kemampuan pembicara yang penting untuk kita miliki. Baik, sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Ceramah dengan pidato sama aja, Pak ya? Iya, Oh, sama, Pak ya? ya Iya, yang Pak. kita maksud adalah ceramah. Kalau pidato, ya pidato juga nggak kayak dulu. Dulu kan orang kalau pidato pejabat itu pakai teks misalnya. Sekarang kan nggak mesti. Oh, ya. Yang dalam buku ini, Pak, Ya, disebut pidato, Pak ya? Nggak ada ya ceramah. pidato ya ceramah sama aja. Oh, ya, ya, Pak. Iya. Ada lagi? Ya, ada satu lagi. Jadi intinya dalam pembicaraan pun kita mungkin juga ada apa namanya kita apa dengan apa melucu seperti pelawak gitu ya. Atau seperti Ya, yang melucu itu kalau dalam ceramah agama itu sebagai bumbu, seperti bumbu
Namanya bumbu nggak boleh kebanyakan. Sisipan-sisipan lucu boleh aja. Dan muatannya baik, benar. Jangan melucu tapi nggak benar. Misalnya berbohong. Saya nggak ngerti kadang itu, tapi bicara tentang surga, tentang neraka, padahal nggak ada begitu. Memang lucu. Misalnya Ustadz Dasad Latif, itu kan ada melucunya. Tapi kadang-kadang dia menceritakan sesuatu yang saya nggak tahu benar apa enggak, ada apa enggak gitu. Memang orang tertawa, tapi benar enggaknya nggak tahu. Nah, itu yang harus dihindari kalau nggak benar. Kalau urusan apalagi akhirat itu jangan ngarang-ngarang. Ya. Baik. Pada pekan depan praktek kita adalah khutbah. Oh, Jadi Bapak khutbah Jumat dengan 2 khutbah. Posisinya berdiri, jangan duduk. Jadi khutbah berdiri terus duduk di khutbah. Khutbah pertama selesai, kemudian lanjutkan khutbah kedua. Baca mukadimahnya harus benar, terus lengkap Pak ya. lancar, bagus kalau hafal. Jadi posisikan diri berdiri. Nah, misalnya saya duduk berdiri. Kalau berdiri ini layar nggak bisa ya diatur sedemikian rupa. Nah, misalnya jadi begini. Atau bagaimana posisinya supaya lebih enak. Begitu ya. Ya. Waktunya Pak, sama aja Pak. Waktunya 12 menit untuk 2 khutbah. Materi bebas Pak ya. Jadinya bebas. Ya. Itu untuk pekan yang akan datang. Yang wanita itu prakteknya ceramah seperti biasa. Ya. Nanya Pak tentang khutbah Pak. Ya, Ini Pak ya, kan materinya berbeda-beda Pak ya untuk menyampaikan khutbah. Tapi yang mukadimahnya itu saja Pak. Boleh itu Pak ya? Tidak berubah. ya boleh. Yang penting mukadimahnya itu punya makna yang umum. Oh ya, Jangan artinya maknanya khusus. Ya, ya, ya. Begitu juga dengan khutbah kedua Pak ya, sama sama tiap 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 khutbah walau dengan materi berbeda Pak. ya. Ya nggak apa-apa Ini Pak ya. khutbah pertama dan khutbah kedua. Kedua. Ya, Ya, saya bertanya Mas baik. Ustadz. Bedanya ceramah dengan khutbah kan kalau ceramah kita bisa 2 arah. Tapi kalau kita khutbah harus 1 arah Pak Ustadz Satu ya. arah dan Hmm. ada rukunnya yang harus dipenuhi. Jadi nggak boleh enggak. Kalau ceramah kan bebas. Kalau khutbah ada rukunnya. 2 arah itu apa Pak? Hah? Yang arti 2 arah itu, 1 arah. Ya maksudnya kan kalau ceramah boleh nanya sama jamaah, apa pendapat Bapak tentang Islam? Kan Oh namanya iya, iya. 2 arah. Tapi Oh kalau iya. khutbah mah nggak boleh nanya begitu. Nggak usah nanya begitu maksudnya. Bukan yang nggak Ya. boleh, tapi kan nggak perlu. Kalau kita bertanya jawab sendiri boleh itu Pak ya? Ya iya. Oh ya. Kalau begitu bagaimana caranya istiqomah? Ada 4. Nah gitu. Itu namanya jawaban kita sendiri. Ya.
Jelas? Jelas, Pak. Dan juga satu lagi Pak, jadi juga pada Ya, waktu khutbah pun juga wajah juga kan ya harus apa mesti kita yang saya dengar pada waktu khutbah itu Rasulullah seakan-akan apa marah gitu ya harus lantang keras itu Pak. ya, itu ekspresi. Ekspresinya harus serius jadinya. Begitu. Ya baik Pak. Baik, sampai ketemu lagi pada pekan yang akan datang. Kita akhiri dengan baca Ya, hamdalah. Alhamdulillah. alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.